Apapun itulah ya, kita selama-lamanya iman kita sudah melakukan tugas itu. Tapi ketakutan terbesar kami adalah statement itu keluar dari Baradae, dari Eliezer. Di saat dia diputuskan nanti oleh hakim, lalu kemudian hukumannya berat. Lalu kemudian dia sampaikan, saya kecewa dan nggak ada gunanya saya jadi justice collaborator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat-sobat, ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan masih konsisten kita untuk mengulik setiap isu, tema yang didiskusikan di sini. Hari ini tamunya luar biasa spesial. Masih berkaitan dengan kasus Lord Sambo, tapi konsentrasinya di Eliezer. Sudah bersama kami di sini dua orang yang dahsyat. Satu, Ibu Susi dari LPSK. Sore. Sore. Saya biasanya panggilan Waalaikumsalam. Saya biasanya melihatnya gini, sehat Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Waras. Karena tema yang akan kita diskusikan ini soal kewarasan juga. Nah, deg-degan Mas kalau saya. Yang kedua ini Sobat Erasmus Napitupulu, tapi panggilannya Eras. Mas Eras bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Sehat dan waras ya. Sehat dan waras. Ya. Karena kewarasan itu bisa membangun positif, hal-hal yang bisa positif, dan dengan hal-hal yang bisa positif, mudah-mudahan kita selalu ingin mewujudkan harapan. Karena harapan hanya bisa dibangun dengan sikap yang positif. Isu Eliezer, nggak habis-habis Eliezer nih. Teman-teman, beberapa hari lalu ada kelompok masyarakat sipil, beberapa kelompok masyarakat sipil datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengajukan amicus curiae. Nah, ini menarik. Kenapa perlu diajukan amicus curiae? Apa itu amicus curiae dan bagaimana manfaatnya itu amicus curiae dalam konteks kasus Eliezer? Kita akan diskusikan itu. Nah, ada dua lembaga ya, Mas Eres ya. Tiga ya. Ada ICJR, ada saya, Elsam dan Pilnet. Ya. ICJR itu singkatan dari apa sih? Institute for Criminal Justice Reform. Oke. Lembaga ini cukup dikenal dan sangat kritis mengulik, mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan criminal justice system kita. Betul. Ya, itu ICJR. Dan LPSK seperti biasa concern soal yang berkaitan dengan justice collaborator. Kenapa mengajukan amicus curiae? Ya, pertama-tama kita pasti berpikirlah Bang, bagaimana caranya kita bisa berkontribusi ya dalam perbaikan reformasi peradilan pidana. ICJR, Pilnet, dan Elsam ini kan tiga lembaga yang kita fokus dalam melakukan reformasi peradilan pidana. Nah, pada saat kasus ini muncul, ini sebenarnya kan capek ya kita dengar tiap hari kasus ini disiarkan di televisi. Saya kadang-kadang tahu update-nya dari orang tua saya justru. Jadi ibu saya tuh sering kasih update, kakak saya kasih update sedang begini, sedang begitu, karena kita nggak bisa ikutin terus. Dan sampai di titik sebenarnya yang agak cukup mengganggu kita ketika tuntutan dibacakan. Karena kami melihat sebetulnya di awal dari proses, fokus kita langsung kepada dua orang gitu ya. Tentu saudara FS ya, Pak Sambo yang merupakan tokoh utama, pelaku utama. Di sini kita sebutnya Lord Sambo. Lord Sambo, siap keren juga. Jadi Lord Sambo lah ya. Beliau yang kemudian menjadi pelaku utama dengan jabatan yang mentereng begitu ya, punya kekuasaan yang begitu besar. Tentu ada aspek di bagian itu, bagaimana kemudian negara lah ya, sistem ini mampu untuk menemukan keadilan material untuk kasus-kasus yang melibatkan orang dengan background begitu tinggi, jabatan tinggi, kewenangannya luas, besar, di institusi yang paling besar, juga ya, powerful di Indonesia. Jadi itu satu. Yang kedua tentu saja ketika kita melihat Baradae lah, ini pakai bahasa masyarakat aja, Baradae ini yang ketika Baradae dilindungi oleh LPSK begitu ya, diberikan perlindungan sebagai justice collaborator, dan kemudian kita melihat bagaimana perlakuan hakim, jaksa, bagaimana penempatan. Ada beberapa kali kami dapat informasi, didengar dari berita juga, Ibu Susi menyampaikan pandangan di pemberitaan bahwa perlakuan khusus diberikan sebagai justice collaborator. Nah, sampai di titik itu sebenarnya kita
merasa oh penting ini kasus ini untuk oke. diperhatikan sampai di titik penuntutan, Bang. Jadi titik balik terjadi di Titik balik penuntutan. itu di penuntutan karena kita melihat oke, masih berjalan sesuai dengan koridor begitu ya, ada LPSK bekerja dengan baik, jaksa bekerja baik, hakim bekerja baik sampai di titik penuntutan. Nah, ketika di penuntutan kita melihat kalau mau dibilang ganjal atau mengganjil lebih kepada bertanya-tanya sebenarnya. Ketika jaksa menuntut saudara Eliezer ya, Baradae dengan ancaman hukuman yang lumayan, tuntutan yang lumayan 12 tahun penjara. Begitu, lalu kemudian memasukkan pertimbangan JC di bagian alasan peringan. Gitu ya, tanpa kurang menurut kita sih kurang panjang kali lebar lah menjelaskan posisinya sebagai JC dan lain-lain. Tapi it's okay, kita merasa bahwa oke, pokoknya ada acknowledgement ya, ada apa namanya, pernyataan dan pengakuan dari jaksa bahwa dia dilindungi oleh LPSK sebagai JC. Tapi kemudian ancaman pidananya menurut kami saat itu ini cukup menimbulkan tanda tanya lah. Nah, ketika ini muncul, timbul pertanyaan di tiga lembaga ini, kita saling komunikasi dengan Elsam, dengan Pilnet, apa yang bisa kita lakukan. Nah, tadi Bang, yang seperti Abang katakan, terampillah ide, wah kita ini kan di luar, tidak dalam sistem, maksudnya proses peradilan pidananya, kita tidak dalam prosesnya. Yang bisa kita lakukan apa? Nah, mengirimkan amicus curiae tadi kepada pengadilan sebagai sahabat pengadilan yang berkepentingan terhadap isunya, untuk kemudian memberikan amicus curiae kepada pengadilan untuk mensupport hakim untuk memberikan putusan paling ringan terhadap saudara Baradae dalam proses ini. Itu, Bang. Saya kalau gitu saya lihat satu. Ya. Teman-teman yang mengirimkan amicus curiae itu merepresentasi kepentingan publik. Rasa keadilan publik itu kayak terusik kalau nggak mau bilang disabotase melalui tuntutan itu. Satu ya, itu jadi representasi sahabat peradilan. Terus yang kedua, titik baliknya itu terjadi ketika tuntutan dibacakan. Ya. Karena di situ kemudian yang saya tangkap dari publik ini ekspresi jaksa yang mengucapkan itu kayak dia tuh kok kayaknya dia nggak pede membaca itu sendiri. Kemudian publik semakin bertanya-tanya. Iya, itu wajar ya. Publik bertanya-tanya, apalagi hukumannya cukup berat menurut kami, 12 tahun penjara dengan apa kontribusi beliau di. Terus yang ketiga yang saya duga walaupun belum kamu ucapkan, makanya saya ingin memperdalam itu. Apakah tuntutan ini juga bisa menyebabkan dampak terhadap orang-orang yang membongkar kejahatan dari sebuah, kami kemarin menyebutnya dengan Mas Taufer itu, ini bukan sekedar well organized, tapi ini serious crime. Kenapa serious crime? Karena ini dilakukan oleh orang yang punya otoritas luar biasa, lembaga atau division yang posisinya juga sebagai penjaga moral dan mengkonsolidasi dan mengkoordinasi begitu banyak orang. Betul. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa kalau ini sampai diperlakukan kayak begitu, Eliezer, sebenarnya kita sedang memasang perangkap. Nggak akan mungkin ada lagi JC mau menjadi JC atau orang yang menjadi bagian dari kejahatan yang membongkar mau menjadi JC. Dan kita sedang mengubur itu sebenarnya. Betul nggak sih gitu? Jadi yang menarik Bang dari pernyataan Abang tadi, yang menarik adalah kita tidak menempatkan seperti Abang katakan tadi, kita kan melihat JC ini sebagai bagian penting dalam sistem. Dan kita tidak sedang menempatkan berhadapan nih antara Baradae dengan jaksa, LPSK dengan jaksa. Enggak itu. Karena kalau perlindungan JC itu senafas dengan kita memperkuat peran jaksa. Karena kunci dari JC yang paling penting adalah nilai keterangan. Ya kalau dia nggak punya nilai keterangan, ya nggak usah jadi JC. Yang ngaku aja di ruang sidang, nanti dimaafkan. Tapi karena dia punya nilai keterangan yang sangat penting, maka dia jadi JC, dan nilai keterangan itu kan alat bukti, Bang. Dan itu menjadi kekuatan dari jaksa. Nah, di poin itulah kemudian yang Abang katakan tadi perangkap, karena apa? Banyak orang di luar sana, nanti mungkin Bu Susi boleh menjelaskan. Kami melakukan advokasi terhadap kasus-kasus JC kepada saksi begitu ya, yang bekerja sama, whistleblower begitu ya, yang mau mengungkapkan suatu kasus tindak pidana dan menyatakan pendapat di ruang sidang itu susah. Saya selalu bilang ini kepada banyak orang. Kadang orang kalau nggak pernah dalam sistem peradilan pidana, nggak pernah jadi advokat, nggak pernah jadi pesakitan, nggak tahu bagaimana susahnya berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Orang itu kelihatan kuat sampai ketemu dengan penyidik, ketemu dengan polisi gitu ya, ketemu dengan aparat penegak hukum. Dan ketika Anda bertemu dengan sistem ini akan ada pressure tambahan ketika kasus Anda itu kasus yang orang-orang yang bisa jadi dirugikan oleh keterangan Anda, itu mengambil action-action tertentu. Menyerang balik, melakukan segala tindakan
Di antaranya, ini nanti bagian yang mungkin kita perlu diskusikan, kenapa Eliezer ini penting jadi JC, dan kenapa dia jadi JC? Karena yang dia hadapi bukan orang biasa. Nah, itu juga saya rasa kenapa LPSK penting masuk. Kami melihat itu. Jadi, kalau Abang bilang tadi ini perangkap untuk saksi berikutnya, masyarakat yang akan berpikir ulang. Bagi kami, hakim akan jadi pembawa pesan. Ini nih pesan. Saya selalu bilang begini, di kasus yang semua orang Indonesia tonton dan dipertontonkan, di kasus yang begitu banyak mengambil perhatian publik, lalu kemudian kita ini kan contoh memberi pesan yang keliru gitu ya, memberi pesan yang keliru kepada masyarakat bahwa tuh kan nggak ada gunanya jadi JC, tuh kan sama aja. Dan ini informasi juga ya untuk Ersa ya. Sebagian lawyer itu kepada lawyer yang lain bilang gitu dalam satu acara. Kan baru tahu kan, itu kayak menghina banget gitu. Iya, dan itu kan sangat berbahaya. Kita bicara tentang kasus yang sangat berat. Belum kita ngomong korupsi. Kasus yang para pelakunya ada dalam jabatan. Belum kita bicara narkotika. Sistem organize yang nggak ngomong cuma di Indonesia dalam satu sistem kecil. Bisa jadi mafia dunia. Jadi bagi kami Bang, betul, saya sepakat bahwa ini pesan. Nah, tinggal kita mau bicara bagaimana. Apakah pesannya ini perangkap? Jadi JC itu perangkap? Atau ini jalan keluar untuk membongkar kejahatan yang... Saya rasa itu. Yes. Kita ke Mbak Susi nih. Panggilannya Encus ya? Iya. Ya, dipanggil Encus. Cuman gini, karena pejabat jadi harus dipanggil Ibu Susi. Ibu Susi yang terhormat. Ya. Panggil Mbak Susi. Mbak Susi, menurut Mbak Susi, teman-teman ini perlu dikasih reward nggak sih dari sisi LPSK? Wah, kita sangat terbantu ya dan berterima kasih karena kami kan kemarin menganggap bahwa waduh ini tuntutan tinggi sebegini, takutnya saya sebenarnya sampai detik ini sih masih deg-degan ya soal putusan hakim ini bagaimana. Nah, kalau kemudian putusannya juga tinggi kan saya langsung aduh, perjuangan selama ini dari tahun 2000 sebelum tahun 2011 ya kita mendorong adanya perlindungan dan reward kepada JC. Kemudian muspro bahasa Jawanya apa ya Mas, bahasa Indonesianya ini ya kayak useless gitu ya, jadi sudah kita dorong dan praktik-praktik perlindungan dan penghargaan kepada JC juga sudah dijalankan sejak tahun 2011. Bahkan mungkin sebelum ada mekanisme JC pun kita sudah pernah memberikan perlindungan gitu ya, tanpa ada stated dia sebagai JC tapi diperlakukan sebagai JC, kemudian diberikan keringanan hukuman seperti itu. Jadi sudah pernah kita lakukan panjang, terus kemudian ini kan seperti yang tadi Mas Era sampaikan, ini kasus menjadi sangat sempurna untuk menjadi contoh, karena menjadi sorotan publik ya sejak dari awal sampai sekarang. Nah, kalau pokoknya intinya itu saya masih deg-degan jangan sampai salah, takutnya ke depan nggak ada orang yang mau jadi JC gitu. Jadi ya. Perlu dikasih reward apa nih teman-teman? Nah, ini yang saya bingung, ini nggak bisa berkata-kata saya. Ini kan sumbangsih dari teman-teman masyarakat sipil ya berkaitan dengan kasus ini. Yang ini kedepannya nggak hanya berkaitan dengan kasus Eliezer aja, tapi berkaitan juga nanti masa depan pengaturan mengenai JC ini. Sebenarnya dari sisi yang lain pakai bahasa saya nih, masa depan LPSK sebagian tergantung dari putusan ini. Karena selama ini kan promosi terhadap justice kolaborator, whistleblower itu kan sungguh-sungguh diperjuangkan. Kok gara-gara kasus ini langsung sebenarnya lembaganya ada, tapi eksistensinya dihilangkan. Itu kan mengerikan. Betul itu. Tapi poin yang kedua Mbak Susi itu yang menarik ya, Eras ya. LPSK menyadari betul bahwa publik, masyarakat sipil, masyarakat yang concern, yang kemudian yang menjadi amisi dan membuat amicus curiae ini menjadi penting dalam law enforcement, dalam reformasi sistem penegakan hukum dan sistem peradilan kita. Masyarakat sipil, orang-orang yang concern itu menjadi bagian yang sangat penting sekali. Terus kenapa dikasih justice kolaborator? Apa sih isu-isu yang menarik itu? Iya, jadi pertama yang soal kan kami menetapkan seseorang sebagai JC kan berkaitan dengan ketentuan di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. 28 ayat 2. Ya. Di situ disebutkan pertama soal jenis tindak pidana. Yang itu dari kemarin jadi perdebatan ya. Nah, di situ ada juga di penjelasan di
pasal 5-nya ayat 2 di penjelasannya itu disebut soal tindak pidana lainnya yang saksi korban saksi pelaku pelapor dalam kondisi yang terancam. Jadi dia masuk nih pembunuhan meskipun di sebelumnya tidak ada tindak pidana pembunuhan ya. Yang kedua itu berkaitan dia punya keterangan penting untuk mengungkap kejahatan dan mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan ini gitu ya. Nah, yang ketiga bukan pelaku utama. Kami menilai bahwa Richard ini itu memang bukan pelaku utama karena yang merencanakan kan sebenarnya kalau dalam bangunan kasus ya selama ini yang kami tahu gitu ya, dan baik dari informasi yang disampaikan oleh Richard maupun dari rekonstruksi dan sebagainya, dan bahkan di persidangan kami menilai perencana ada 2 gitu ya, PC dan Lord Sambo tadi. Nah, itu yang kami pahami. Jadi dia bukan sebagai pelaku utama meskipun dia diperintah. Nah, kami memandang dia melakukan tindak pidana itu karena atas jabatannya, atas perintah jabat dari 18 jenjang ini loh, yang dari Barada sampai ke Jenderal Bintang 2 ya, itu kan tinggi sekali dan dia tertekan, ketakutan kan dengan situasi yang jenjang ini ya gitu. Terus informasi penting dia punya semuanya gitu ya. Mostly dia punya. Pertama soal pembunuhan, dia sampaikan bahwa itu pembunuhan bukan tembak menembak karena desain awal, skenario awal kan tembak menembak antara Richard sama sama almarhum gitu ya. Nah, ini dia sampaikan sendiri. Nah, Mas PW yang baru saya sadari adalah dia menyampaikan bahwa itu adalah pembunuhan dan dia minta permohonan ke LPSK itu pada tanggal 8 Agustus pas ulang tahun LPSK. Terus ya, hubungannya apa? Ya, kita dapat kado. Oh. Dapat kado yang ini dari Richard ya, baru kami sadari gitu. Karena pernyataan Pak Mahfud di Twitter tanggal 8, waduh ini kan ulang tahun LPSK pas. Jadi dia mengajukan permohonan perlindungan dan mengaku bahwa soal dia adalah melakukan pembunuhan ya karena atas perintah itu dia. Nah, yang berikutnya ada ancaman. Syarat ini lagi ya, salah satu syaratnya ada ancaman dan kekhawatiran kekhawatiran kalau ada ancaman. Jadi nggak melulu ancaman yang nyata, tapi juga kekhawatiran. Kami analisis pada saat itu bahwa dia potensi untuk mendapatkan ancaman, bahkan juga keluarganya juga pasti ada potensi untuk itu. Nah, karena dia sudah ditahan saat itu dan kita kemudian mengambil tindakan cepat untuk memberikan perlindungan secara darurat kepada yang bersangkutan. Nah, terakhir itu ada mengembalikan aset yang didapat dari tindak pidana yang dilakukan. Tapi itu kan tidak terjadi di Richard karena Richard tidak mendapatkan apapun gitu. Tapi dari semua cerita tadi tuh, nanti coba ke Sobat Erso, ancaman. Dia ranking terendah berhadapan dengan 18 jenjang itu ya. Satu. AKBP yang diperiksa saja di pengadilan, dia mengatakan dia ketakutan. Ada salah satu AKBP. Jadi ancaman itu begitu nyata. Gitu. Terus kedua, ancaman itu juga terjadi dengan lakukan ini. Jadi dia diperintah. Gitu. Jadi perintah itu kan under pressure sebenarnya. Jadi dari sisi ancaman menurut LPSK ini terpenuhi lah. Terpenuhi. Termasuk potensi kalau ada ancaman yang nyata ya. Misalnya ke dia secara langsung ketika ditahanan, soal makanan dan sebagainya itu kita pikirkan sampai ke sana, termasuk juga ke keluarganya gitu. Yang kedua yang paling menarik. Dia memang berubah-ubah ketika pembuatan berita acara pemeriksaan. Tetapi once dia ngomong di pengadilan itu konsisten dia. Tidak ada perubahan. Every single information yang diberikannya tidak sama sekali tidak berubah. Dan bahkan keterangan yang diberikan Richard itu yang membalik seluruh konstruksi rekayasa itu menjadi hancur dan buyar. Jadi saya nggak bisa bayangin tuh kalau nggak ada Richard, case ini close. Seluruh rekayasa itu menjadi justified gitu kan. Itu juga dilihat ya sama. Iya, kami lihat meskipun yang sebenarnya yang membuka pertama kali kan keluarga almarhum ya. Betul. Tapi Richard, kalau tidak ada Richard nggak akan terbuka ini. Faktor pemicunya dari keluarga almarhum. Tapi konfirmasi semuanya dari faktor pemicu itu adalah
Richard. Ya. Kalau ini nanti dikaitkan dengan isi, kita belum ngomong Ya. isi amicus curiae. Amicusnya ya. Iya. Cuman sebelum amicus curiae isinya apa, mungkin Ya. saya kasih tahu dulu deh, apa sih amicus curiae Ya. ini kan, supaya kemudian kita juga ini. Ya. Oke, Mas. Jadi amicus curiae itu adalah, jadi dia secara literal artinya sahabat pengadilan. Oke. Nah, kenapa dia sahabat pengadilan? Ini bahasa Latin karena dia praktek di negara-negara di luar Amerika, Anglo-Saxon dan lain-lain, di negara Eropa kontinental juga dikenal ke Indonesia. Jadi intinya adalah karena sistem peradilan pidana itu adalah, kalau kita bisa bilang ini kan hanya para pihak yang mampu, yang berada dalam, apalagi pidana ini kan antara negara versus warga negara gitu ya, atau versus orang pihak lain gitu ya. Jadi dia sangat tertutup. Nah, hakim itu kan dianggap tahu segala hukum. Jus curia novit kan, hakim tahu segala hukum, lalu kemudian dia memutus berdasarkan kepercayaannya. Nah, di banyak kasus tentu hakim harus dibantu. Nah, masalahnya resource dia di dalam pengadilan itu kan terbatas. Jadi di banyak praktek amicus curiae, sebenarnya amicus curiae itu dikirimkan oleh expert. Jadi orang, ahli, expert, atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu kasus. Jadi dia tidak melulu soal para pihak. Makanya di banyak negara amicus curiae itu sebenarnya dia nggak boleh dari para pihak. Bukan karena aturannya ya, tapi karena nature-nya, bahwa dia mau bantu pengadilan. Kebetulan bukan dari para pihak. Bukan dari para pihak. Kita berarti justified, dia bukan dari para pihak. Bukan dari pihak, karena kita nggak diminta sama LPSK, kita nggak diminta sama jaksa, kita juga nggak diminta sama Baradae, terdakwa atau dari pihak lain, bahkan hakim. Jadi kita datang memang pure karena punya kepentingan terhadap isu ini. Dan amicus curiae itu di luar negeri, di banyak negara itu dikirimkan sebagai bagian yang kemudian oleh hakim dibaca dan dipertimbangkan. Jadi dia bukan bagian dari dokumen pengadilan. Jadi dia memang pure mendukung proses dan mendukung hakim. Makanya dia jadi bagian dari support terhadap hakim. Nah, di Indonesia ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi ya tentu teman-teman tahu lah ya, kasus Prita Mulyasari, Majalah Times, lalu kemudian paling terkenal Baik Nuril, Baik Nuril, Bibi Chandra, iya, dan Bibi Chandra, dan banyak kasus yang Bambang Wijayanto. yang kemudian kita kasih support ke hakim. Baik Nuril itu ICJR terlibat dalam Baik Nuril, terlibat dalam Prita Mulyasari. Di Baik Nuril itu di putusan PN, bahkan hakim ketika membebaskan ya, PN di putusan PN hakim membebaskan, PTM, APK, kemudian dia Baik Nuril yang nggak bersalah, di PN hakim bukan membacakan isi amicus, tapi membacakan surat yang mengatakan bahwa saya mendapatkan amicus curiae dan ini sangat membantu saya dalam memutus. Di pengadilan tinggi ada satu kasus di Riau, korban perkosaan yang kemudian dia kehilangan bayinya, lalu kemudian dituduh didakwa sebagai aborsi. Saat itu kita kirimkan, di PN dia bersalah, di PT kita kirimkan amicus curiae, menjelaskan pada hakim bahwa ini nggak bisa karena korban perkosaan dan lain-lain ada dalam undang-undang. Hakim kemudian dalam putusan menyatakan bahwa dia menerima berkas amicus curiae. Lalu kemudian dia memberikan pertimbangan, tidak secara langsung dia katakan itu pertimbangan amicus curiae, tapi ketika kita melihat statement itu terlihat bahwa ada beberapa pertimbangan argumen yang diajukan yang itu kemudian dipakai sepikiran dan beliau masukkan itu ke dalam surat yang diterima dalam pengadilan. Jadi itu masih ICJR, masih banyak sebetulnya praktek-praktek lain yang kemudian amicus curiae itu penting untuk hakim. Dan yang paling penting sebetulnya amicus curiae itu adalah dokumen yang memang tujuannya support terhadap hakim, support terhadap bagaimana hakim melakukan proses. Jadi dari sisi ini sebenarnya amicus curiae itu bisa menjadi instrumen yang memberi keluasan informasi dan wawasan untuk hakim yang biasanya itu fokus dengan apa yang diperiksa. Betul. Dan kan ya Abang tahu lah, Mas Biayu pasti tahu bahwa di ruang sidang hakim kalau dia membaca satu dokumen lalu kemudian terlalu berat ke kanan, terlalu berat ke kiri, dia punya pemahaman yang dasar, ini enggak. Dan dalam kasus Sambo pernah kejadian tuh kan, seolah-olah hakim under pressure atau sedang berbujuk-bujuk gitu. Tapi ada yang mengatakan pendapat gini, pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewajiban bagi hakim untuk wajib menggali rasa keadilan masyarakat, itu sebenarnya bisa jadi salah satu dasar hukum. Hakim menggunakan amicus curiae dan menjadikannya dalam bagian pertimbangannya dia. Benar. Setuju nggak itu? Saya setuju sekali karena bagi saya keadilan itu kan nggak melulu terjadi di ruang sidang. Ruang sidang itu ya kita orang hukum. Ruang sidang itu masalah terbukti nggak terbukti. Meskipun kita bilang pembuktian materi, ujungnya adalah administratif dan formil. Bagaimana cara itu terbukti? Tapi keadilan itu kan adanya di mana-mana. Kemudian di luar di masyarakat. Makanya bagi saya kadang-kadang keresahan itu legitimate.
Hakim memang harus bergerak, dia harus melihat apa yang terjadi di ruang sidang. Itu tugasnya dia. Keadilan itu harus dia temukan ruang sidang. Tapi ada banyak informasi di luar yang tadi hakim itu manusia. Ini kan adigium biasa ya. Hakim itu kadang memutus tergantung apa yang sarapan dia pagi itu. Itu menunjukkan bahwa dia manusia. Dia sangat terikat dengan kondisi eksternal dan tapi kalau menggunakan jadi penting untuk menggunakan sistem pembuktian, Susi, D183 orang hukum nih penawaran ini sistem pembuktian disebut dengan negatif wedlock. Dalam negatif wedlock itu maka hakim tidak hanya didasarkan pada alat bukti di 184 tapi keyakinan hakim. Nah, amicus curiae itu bisa menjadi instrumen sesuai pasal 5 itu untuk lebih memberi keyakinan kepada hakim ya bahwa dengan begitu dia mendapatkan semacam penguatan atau memberikan insight information atau inspirasi yang lain untuk masuk di situ ya. Ya, betul. Dan beban terbesar amicus curiae itu bukan cuma soal support karena kita tidak mau juga mengkuantitikan keadilan. Jadi kalau banyak yang support berarti benar, kalau sedikit yang support berarti salah. Kita nggak kesana. Karena bisa terjadi rekayasa support. Betul, rekayasa buzzer segala macam ya. Tapi yang kita mau lihat adalah substansinya. Makanya sebetulnya kalau di banyak negara amicus curiae tadi dia dokumen expert sebenarnya. Jadi ahli yang fokus dan spesifik untuk membantu hakim untuk melihat kasus itu. Jadi kalau kita melihat itu juga Mas bagian dari amicus curiae ini, bagian pertama adalah kita juga menjelaskan apa sih amicus curiae ini, bagaimana dia digunakan. Tidak semua penegak hukum memahami secara utuh apa itu amicus curiae. Tapi dalam catatan saya, Mbak Susi dan ini ada amicus curiae juga yang berkaitan dengan judicial review di MA, yaitu amicus curiae untuk menguji Permendikbud 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi dia udah prakteknya banyak ya sudah ya. Praktek di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi itu cukup banyak sebetulnya. Dan apalagi MK ya. MK itu kan pembuktiannya sangat-sangat dokumen formil sekali sebetulnya ya kalau kita lihat. Sangat tergantung pada dokumen, pengayaan saksi, cross examination itu tidak seperti di kita di pengadilan umum. Jadi dalam perdebatan dokumen seperti di MK, amicus curiae itu jadi penting karena putusan MK itu kan erga omnes ya. Dia cuma sekali lalu kemudian berikat semua orang. Jadi hakim harus punya pengetahuan. Jadi dokumen seperti ini akan jadi sangat di MK itu dijustifikasi sebenarnya secara tidak langsung tapi sengaja. Karena prakteknya memang terjadi gitu. Jadi amicus curiae itu di Mahkamah Konstitusi menjadi itu di bagian dari kehidupan sistem peradilan. Sekarang pertanyaannya nih di level terakhir begini, apa sebenarnya tujuan dari amicus? Apa sih ada kit kan bukan sekedar ingin membela atau merasa bahwa ada ketidakadilan di election itu beyond itu kan? Apa sesungguhnya? Kalau kami kembali ke yang tadi disampaikan Mas BW di awal, kita bicara soal pesan, gitu ya. Kenapa kita merasa penting untuk menginginkan amicus curiae ini? Tadi kami tegaskan lagi, ini bukan soal berhadapan-hadapan dengan tuntutan jaksa. Enggak, itu terlalu kecil lah kalau misalnya kita bicara itu. Karena untuk berdebat dengan jaksa kita lakukan tiap hari dalam sistem peradilan pidana dan perdebatan ini kan teman dalam diskusi juga. Tidak juga dalam posisi menghadapkan jaksa dengan LPSK, ngapain? Karena ini kan satu nafas, LPSK tugasnya mendukung jaksa diringankan. Dan itu terbukti kan, dimanfaatkan dan jaksa mendapat keuntungan. Tapi yang paling penting adalah pesan tadi. Bahwa jadi JC itu nggak jebakan. Yang kayak tadi, saya senang sekali bahasanya. Jadi ini bukan jebakan. Jangan sampai kita menyiapkan jebakan, gitu ya, untuk satu kasus yang ditonton banyak orang. Dan kami merasa ini momentum. Ini penting. Karena apa? Kalau nanti saya menduga-duga begini, ini ketakutan terbesar kami. Apapun itulah ya, kita selama-lamanya iman kita sudah melakukan tugas itu. Tapi ketakutan terbesar kami adalah statement itu keluar dari Baradae, dari Eliezer. Di saat dia diputuskan nanti oleh hakim, lalu kemudian hukumannya berat. Lalu kemudian dia sampaikan, saya kecewa dan nggak ada gunanya saya jadi justice kolaborator. Bayangkan orang-orang yang sekarang sedang bimbang di pinggir jalan, di rumah, ketakutan untuk membongkar suatu kasus. Ingin hijrah dan membongkar itu. Ingin hijrah, dia ingin membongkar sistem. Jangankan yang memiliki beban pembuktian seperti JC, yang clear gitu ya, punya kesempatan dilindungi lebih besar. Bayangkan kalau Anda whistleblower. Anda nggak punya beban pembuktian, Anda nggak bisa membuktikan apa-apa, Anda hanya ingin mengungkapkan kebenaran seperti whistleblower gitu ya, peniup peluit begitu ya. Atau Anda saksi biasa,
gitu ya, yang kemudian diancam, Anda juga bukan pelaku seperti Eliezer yang punya ancaman untuk dipidana, ketakutan itu nyata, Mas Dewi. Nah, itulah pentingnya kenapa saya rasa kita diskusi hari ini, dan itu sudah dilakukan oleh LPSK. Jaksa, polisi itu memberikan JC tiap tahun ribuan sebenarnya. Kalau kita mau ngecek ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keringanan hukuman di lapas. PP 99 dulu segala macam. Jaksa itu ngasih ribuan, polisi ngasih ratusan ribuan kepada kasus-kasus lain. Jadi kalau Anda mau kasih satu contoh, inilah case-nya. Ini case-nya. Dan itu penting untuk hakim. Jadi, apalagi sekarang ada yang namanya restoratif justice ya. Itu juga soal pemulihan lah ya. Cuman bagi kami ya, kalau misalnya Anda mau kasih satu contoh, satu contoh itu ini, kasus ini. Dan itu pesan yang kita kirimkan kepada hakim. Gimana Mbak Susi? Ya, ini apa ya? Ini juga pembelajaran bagi publik ya. Bagi saya sendiri secara pribadi juga. Oh, ternyata amicus curiae bisa ya berlaku di proses penegakan hukum pidana gitu. Yang saya pikirkan selama ini hanya di Mahkamah Konstitusi karena banyak prakteknya di situ yang saya pahami. Nah, ini kebetulan kesempatan ini besar sekali untuk publik mengetahui, selain ada pelajaran penting pertama berkaitan dengan JC ya. Ada peran JC untuk mengungkap kejahatan, ada reward untuk JC, ada penanganan khusus untuk JC gitu ya. Yang dulu banyak orang nggak paham JC, nggak ngerti apa itu JC, sekarang banyak yang paham. Betul. Ini pembelajaran besar sekali untuk kasus ini. Yang kedua, amicus curiae ini ya. Saya secara pribadi juga, oh ini pembelajaran nih, saya juga baru paham nih seperti apa amicus curiae dalam konteks peradilan pidana gitu ya. Nah, karena sebelumnya tahunya misalnya MK dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu. Nah, saya juga kembali lagi seperti yang disampaikan, yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, masih deg-degan, khawatir itu yang terjadi adalah kekecewaan Richard. Yang kedua juga nggak ada lagi orang mau jadi JC, Mas Dewi, yang susah. Apalagi kalau kasus korupsi, Mas. Aduh. Kita kan dulu semangat. Mungkin perlu dikasih tahu ke ini ya, diberitahu ke para hadiran penontonnya, Mas Dewi. Karena Mas Dewi ini kan tokoh anti korupsi. Betul. Tokoh begitu ya. Jadi kita harus kasih tahu perjuangan JC ini dulu awalnya bahkan diawali bukan kasus seperti ini. Ya, betul. Kasus korupsi, anti korupsi gitu loh ya. Itu kasus Nasarudin. Biarkan dia jadi sekarang dia jadi narasumber kita. Dulu bagaimana Pak mendorong JC supaya kan kasus korupsi tertutup, orang nggak bisa ngomong. Yang Anda hadapi pejabat yang lebih tinggi. Iya. Gitu. Ini karena Ersa ngomongin kayak gitu, saya kasih satu pengalaman. Dulu 2012-an kasus, ya ini kasusnya korupsi Nasarudin ya, udah terbuka gitu. Cuman yang saya ingin sharing mungkin sekarang, orang yang menjadi saksi utama dan ada di rumah tahanan, belum di LP, masih rumah tahanan, itu bisa didatangi oleh orang yang menyampaikan pesan untuk kepentingan, saya nggak sebut namanya, kepentingan pihak lain yang sekarang sedang diadili ya, pada saat itu sedang diadili, dia bilang kalau lu macam-macam di rumah tahanan. Di rumah tahanan tuh coba. Kebayang. Dia saksi kunci. Case-nya lagi mendapat perhatian publik. Terus tiba-tiba kita mendapatkan informasi kayak gitu. Gue bilang gila ini. Itu yang menjadi pemicu awal KPK mempunyai rutan juga. Betul, satu. Betul, iya. Terus kedua, kemudian kami berkomunikasi itu dengan LPSK. Kalau ini kejadiannya, kasus seperti ini dia bisa masuk sampai di sel dan melakukan pernyataan yang mengancam dalam tanda petik seperti itu, berat. Dan Anda tahu Sobat Ersa, Mbak Cis, orang itu stres. Dia yang tidak mau memberikan keterangan. Menatap mata dari terdakwa aja dia nggak berani, bos. Nggak berani. Iya. Dan itu nyata kan? Nyata. Makanya ini Barada itu memang ya si Richard ini dan di tahanan kita lindungi, kalau nggak bahaya. Dalam kasus saya itu dia sampai dapat healing, psikologi healing. Didatangkan pendeta untuk membangun lagi keyakinannya. Terus tanya lagi sama KPK, apa jaminannya? Jadi gitu nih. Makanya waktu case itu tiba-tiba dia hadir di pengadilan, kita udah siapin dua skenario. Kalau dia nggak berani ke pengadilan, kita mau pakai sistem peradilan yang pakai telekonferensi. Satu, terus kedua
Karena dia masih ketakutan juga. Sebelum teleconference itu kita pakai, itu juga apa? Kita pakein dia baju anti peluru, bos. Oh, biar ada Biar Nah, gede kalau banget ya, gitu ada caranya. keyakinan lah setidaknya. Oh, jadi orang tiba-tiba ngeliat orang, ini gemuk banget. Oh iya. Baju anti peluru tuh kita pakein di situ. Nggak, saya mau mengatakan cerita itu, ancaman itu begitu nyata. Dalam periode dulu, anti korupsi sampai itu di dalam sel. Iya. Dan saya juga merasa bahwa Eliezer juga ada dalam ancaman Betul. yang luar biasa. Betul. Iya, betul. Itu yang menarik. Terus yang kedua sebenarnya diskusi kita menjadi menarik. Kita juga sedang memberi pesan nih. Ya. Ya, betul. Mudah-mudahan hakim berbasis pada pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Benar. menangkap makna yang paling substantif dari amicus curiae itu. Iya. Dan sesuai 183 KUHP dengan keyakinan. sistem pembuktian negatif wedlock, hakim lebih punya keleluasaan gitu loh. Iya. Karena apa? Bukan hanya alat bukti, keyakinan. Iya. Iya. Dan mudah-mudahan dengan amicus curiae itu signal yang bisa ditangkap oleh hakim. Benar. Dan yang lebih penting lagi, jangan salah mengirim pesan. Karena jika salah mengirim pesan, Anda sedang membunuh siapapun yang hari ini ingin menjadi justice kolaborator atau bahkan saksi biasa untuk mengungkap kejahatan yang sistemik, terorganisir dan serius. Iya. Dan susah pembuktian. Susah pembuktian. Karena Mas Dewi, obstruction of justice. aku mau menambah, ya itu juga poinnya. Jadi saya mau menambahkan begini. Mungkin masyarakat, dan ini hakim ya, paling penting kita kalau bisa ngomong sama hakim. Jangan bayangkan semua kasus itu kayak kasus Baradae ini atau kasus Sambo CS ini gitu ya. Yang diliput media ada di tengah kota, di pusat kota, ada LPSK yang kantornya juga di ibu kota gitu ya, ada ICJR, Elsam, Pilnet yang bisa mensupport, ada Mas Dewi yang bisa bikin satu medium seperti ini untuk kita berdiskusi dan mewacanakan ini. Banyak kasus di daerah, bahkan di Jakarta yang nggak diliput. Banyak kasus-kasus daerah yang saksi tuh ancamannya jauh lebih nyata. Itu tadi kan di rutan pasti daerah Jakarta kan. Bayangkan di daerah-daerah di luar Indonesia, di luar Jakarta gitu ya, di daerah-daerah di seluruh Indonesia, yang kemudian kalau mereka menangkap pesan ini, dia nggak ketemu kamera TV. Salah menangkap ini, dia nggak ketemu kamera TV. Dia mungkin tiap hari dia nggak mungkin bisa secara cepat minta bantuan, minta pertolongan, dan itu jadi pesan yang sangat berbahaya. Jadi saya selalu bilang bahwa di banyak kasus seperti Sambo CS ini, kalau masyarakat menonton setiap pembuktian dilakukan, setiap pernyataan yang disampaikan Baradae, saya berharap ini bukan cuma soal keberanian Baradae, tapi ada sistem yang menunjang. Kenapa Baradae? Jadi bukan karena hanya sekedar Baradae berani dan dia mau mengungkapkan tadi hijrah, tapi ada sistem. Sistem inilah yang harus kita ingatkan bahwa Anda boleh takut, itu manusiawi. Anda boleh tidak berani ke ruang sidang, itu manusiawi. Anda boleh ketakutan setakut-takutnya, itu manusiawi. Tapi begitu sistem ini muncul, kita kasih jaminan, pemerintah negara kasih jaminan bahwa jangan takut, bahwa ada sistem yang akan melindungi Anda. Nah, tadi Mas, kalau pesan itu dan kesan itu sampainya salah ke masyarakat, ke kita semua, bahkan mungkin kita juga ya, yang ada dalam sistem ini, wah itu bahaya. Kalau untuk kasus berat juga kan. Untuk dari sisi positif ya, ini saatnya kita memperlihatkan bahwa kita sedang membangun budaya hukum dan politik hukum dalam proses penegakan hukum yang benar. Jadi hakim sebagai benteng terakhir mencari keadilan bisa menjadi instrumen penting untuk menunjukkan kehormatan terhadap proses penegakan hukum. Terus kedua, ini juga bisa menjadi kabar penting bagi orang-orang di pelosok di luar Jakarta, bahwa kalau dia mau menjadi justice kolaborator, dia bisa pergi ke LPSK, dan sebenarnya sistem kita memungkinkan untuk dilakukannya reward terhadap dan perlindungan terhadap para justice kolaborator, dan nggak usah takut lagi. Dan ada banyak lembaga seperti ICJR, Pilnet maupun Elskam yang bersedia membuat amicus curiae untuk itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan betul-betul ditangkap atau menjadi inspirasi dari hakim, atau menguatkan, atau kita bersama hakim lah untuk membuat dan ini menjadi bagian penting dari suara yang akan kita delivery.
Bu Susi. Semoga memberikan warna bagi betul. putusan hakim ya. Ya. Dan secara sengaja kita sedang membangun rekam jejak digital bahwa Betul. untuk disiarkan syair-syair yang tadi kita kemukakan. Betul. Teman-teman, terima kasih sudah terus mengikuti channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah ada manfaatnya. Kita tetap harus menghidupkan optimisme dan semangat karena hanya itu yang bisa menjemput harapan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.